bangkit berdiri, kita siap memuji Tuhan. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Come on. Sambil bertepuk tangan bersama. Let's go. Hidup yang diberikannya, Amin. dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bersama nyatakan Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. kedahsyatannya. Bersama nyatakan mari nyatakan bersama. Yesusku Melangkah bersamanya, ku berserah, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. mengangkat tinggi panjinya, panji kemenanganku Mari bersama buat Tuhan. Bangkitlah dan berkatakan atas hidup hidup yang diberikannya, dengan pasti. dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, Kedahsyatannya. kedahsyatannya di hidupku. Mari angkat bersama kedua tanganmu, nyatakan Aku hebat hebat, Yesusku. Yesusku berkata, buat melangkah bersamanya, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, Haleluya. ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenanganku. Bersama bertepuk tangan di atas kepala, come on. Aku berkata, Yesusku, Yesusku hebat, Yesusku. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak,
ini bukan kuat dan gagah kami, tapi semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Terus Engkau bawa kami untuk terus masuk dalam hadirat-Mu. Roh Kudus Engkau bekerja dengan dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita yang menyembah Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Semua Tuhan yang dikasihi. Dalam hadirat Tuhan kita masuk lebih lagi. Bertemu muka dengan muka. Mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Hanya antara Engkau dan Yesus. Thank you Jesus. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood, wholeheartedly my soul underserving. You're so good, God. You're so good, God. You're so good. You're so good to me. Yang merasakan kebaikan Tuhan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu bersama nyatakan. Behold the cross, age to age, and hour by hour, the dead are raised, the sinners saved, the work of your power. Angkat kedua tanganmu, nyatakan. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good. God, you're so good. God, you're
kedua umat tanganmu, Tuhan, dan nyatakan, God, you're so good. Amen. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God. Umat Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat tanganmu dan bernyembah. Engkau baik Tuhan. Ini iman kami di hadapan-Mu. God, you're so good. You're so good. Di tempat ini kami nyatakan kebaikan-Mu. God, you're so good. Yes, you are. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me.
Diam diri nyatakan syukur. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau hebat, dan Engkau ajaib Tuhan selamanya. Dalam hidupku semua tentang nama Yesus. Dalam hidupku semua tentang kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang kami tahu. Perbuatan-Mu tak pernah gagal, Kau setia selamanya. Kami bersyukur hadapan-Mu, ya Tuhan. Hidup kami semua tentang kebaikan-Mu. Hanya nama Yesus yang sanggup memulihkan, nama Yesus yang sanggup membangkitkan, bahkan nama Yesus yang sanggup menyembuhkan. Kau baik Tuhan, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, lebih dari segalanya. Kaulah yang terindah, Kaulah yang termulia. Ini hidup kami Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Yesus, ucapan syukur bagimu segala pujian dan hormat. Kekal selesai, kekal Terima kasih. Saya mengundang kita semua untuk bangkit diri bersama-sama. Betapa Engkau sungguh baik. Di minggu terakhir di bulan April, penyertaan Tuhan begitu sempurna. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami mau terus menyanyikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita di depan Tuhan dan kita mau nyanyikan pujian ini sekali lagi. God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. You're so good to. Mari ingat kebaikan Tuhan sekali lagi. God is God, You're so good. Yes, you are. God, You're so good. You're so good. God, You're so good. You're so good to me, God. You're so good, God. You're so good, yes, God. You're so good, yes you are, yes you are, God. You're so good.
Yes, Lord. Nyanyikan dengan lembut. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi. Yes, Lord. Yes, Lord. Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. We worship you, Lord. Kami sembah Kau Raja dan Tuhan kami. Allah yang perkasa, Raja damai. Tuhan yang membela hidup kami. Ya masyaallah malamo. Haleluya. Haleluya. Kau layak disembah, Kau layak dipuja, Kau layak diagungkan. Tuhan Yesus Raja kami, Tuhan Yesus yang berkuasa. Buka hati saudara sembah Dia. Buka hati suara, buka hati saudara sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan, kami kuduskan, kami besarkan nama-Mu. Raja damai, Allah perkasa, penasihat ajaib yang kami sembah dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu menyertai kami dalam setiap musim hidup kami. Engkau yang buat kami berhasil, kami beruntung, kami diberkati. Kami mau bergantung hanya kepadamu Tuhan. Kami muliakan, kami besarkan Tuhan dan Raja kami yang bertakhta di atas pujian kami pada siang ini. Terima kasih Tuhan, berbicara, bersabdalah, biar firman kebenaran-Mu membebaskan, memerdekakan, dan mengubah hidup setiap kami. Pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan, jadi berkat bagi setiap kami. Datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu dalam hidup umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, shalom. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa, puji Tuhan. Senang bisa ada di BSD Church pada hari ini. Pada hari ini saya mengajak kita membaca dari kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18 menulis demikian. Kejadian pasal 22 ayat 11 sampai 18 menulis demikian. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan.
Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar firmanku. Saudara yang diberkati Tuhan, seringkali masalah kita, pergumulan yang kita alami menjadi kesempatan Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Satu hari Daud mengalami masalah besar. Alkitab berkata gabungan tentara Filistin, ada 5 raja orang Filistin bergabung menjadi satu menyerang Daud. Daud dalam keadaan terjepit, Daud dalam kesesakan, Daud tidak tahu harus berbuat apa. Nah di dalam kesesakan, di dalam kesempitan itu Tuhan menyatakan diri kepada Daud sebagai Baal Perazim. Yang artinya Tuhan yang sanggup menerobos. Saudara, ketika kita mungkin dalam keadaan di ujung tanduk, ketika mungkin kita dalam keadaan terjepit, ketika mungkin kita dalam kesesakan, percaya kita punya Tuhan sanggup menerobos semua tantangan dalam hidup kita sehingga kita bisa melewatinya. Yang sepakat katakan amin. Namanya Tuhan yang menerobos. Nah, ketika Alkitab berkata bangsa Israel kena tulah, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kepada Abraham ayat yang kita baca, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Jehovah Jireh, yang artinya Tuhan menyediakan. Kita punya Tuhan sanggup mencukupkan, sanggup memenuhi semua yang kita perlukan dalam hidup kita. Kalau kita bicara Jehovah Jireh, enggak cuma soal uang. Kalau kita bicara Jehovah Jireh, itu kebutuhan kita secara spiritual, kebutuhan kita secara emosional, kebutuhan kita secara relasional, kebutuhan kita secara fisikal. Percayalah Tuhan sanggup menyediakan dan mencukupkan bagi setiap kita. Waktu saya pelayanan ke Hong Kong tahun lalu, saudara. Nah, kami sampai di Hong Kong, kami dijemput oleh gembala di tempat. Kita dibawa jalan, salah satu masalah kami adalah kami nggak bisa berbahasa Cantonese. Jangankan Cantonese, Mandarin aja nggak bisa. Cuma wo aini ni puyo wo paksa, saudara. Dan saya sudah lakukan itu. Nah, jemaat diberkati ketika kami sampai di Hong Kong, kami pingin jalan ke Makau. Nggak pernah ke Makau sebelumnya istri saya, jadi kita mau jalan ke Makau. Nah, kami kalau jalan biasanya ada yang nemeni. Ada yang dampingi, ada yang kasih tunjuk jalan, nemenin kami. Nah, waktu kami sampai di Hong Kong, saya berpikir, banyak orang di Hong Kong. Masa nggak ada yang mau nemenin saya untuk ke Makau. Tapi ternyata mereka kerja semua. Mereka sibuk semua. Nggak ada yang bisa nemenin saya ke Makau. Sampai gembala di sana bilang gini, udah Pak Agus, nanti saya yang dampingi Pak Agus di Makau. Dia waktu itu baru beberapa bulan di Hong Kong. Jadi saya tanya Pak Gembala, lu pernah ke Makau? Nggak pernah, sama aja bohong saudara. Dia nggak pernah ke Makau mau ngajak saya yang juga nggak pernah ke Makau. Orang buta nuntun orang buta, tapi ya sudah.
paling enggak ada teman sama-sama tersesat saudara ya. Nah kita berdoa, saya percaya sekali saya punya Tuhan Jehovah Jireh. Pasti Tuhan sediakan orang yang tahu Makau, yang kenal Makau untuk mendampingi saya. Akhirnya hari Minggu kayak khotbah, selesai ibadah pertama seorang bapak tiba-tiba datangi saya. Dia berkata, Pak Pendeta, saya diberkati oleh khotbah Bapak. Dia baru saja tiba dari Jakarta. Dia baru sampai di Hong Kong. Dia berkata, jujur saya agak jengkel, saya kesal. Karena tadinya rekan-rekan saya mau ikut sama-sama ke Cungkok. Tapi semuanya batal, terpaksa saya yang datang sendirian. Kalau sendiri gini ngapain saya datang cepetan, katanya begitu. Tapi akhirnya bilang, saya punya banyak waktu. Pak Pendeta mau kemana, saya bersedia antar. Saya bersedia nemenin. Dan dia ini orang yang hampir tiap bulan datang ke Hong Kong. Dia bisa bahasa Cantonese, dia bisa bahasa Mandarin, dia tahu semua daerah di Hong Kong. Tapi saya bilang, Pak, saya nggak butuh di Hong Kong. Di Hong Kong ada Pak Gembala. Saya butuh ke Makau. Besok rencana ke Makau. Oh ya, Bapak besok ke Makau. Dia tanya, sudah ada antar? Iya Pak Gembala. Tapi Pak Gembala nggak pernah ke Makau. Dia bilang sama aja bohong. Kalau begitu besok saya jemput Bapak, saya temani Bapak, saya antar Bapak jalan ke Makau. Tahukah saudara, Bapak itu hampir tiap bulan ke Makau. Jangan tanya saya profesinya apa saudara. Tapi tiap bulan dia ke Makau, dia hafal Makau, dia hafal semua hotel di Makau. Bahkan dia itu member sampai dia itu kalau ke Makau di hotel nginep gak bayar saudara. Bayangin. Akhirnya dia dampingi kami, dia temani kami dari naik ferry sampai di Makau dia dampingi, dia temani, dia tunjukkan jalan sama kami. Saudara luar biasa. Saya bilang Tuhan itu luar biasa ya. Saya butuh orang dampingi, Tuhan kasih orang yang dampingi. Dia Jehovah Jireh. Waktu saya berapa bulan lalu saya pelayanan di Singapura, saya langsung ke dokter juga. Saya check up ke dokter. Nah biayanya cukup mahal karena saya kedua dokter. Saya ke dokter ginjal dan dokter ginjal saya refer saya ke dokter urolog. Cukup banyak biaya yang kita keluarkan. Lagi di Orchard saudara, saya lagi jalan sama istri saya, tiba-tiba berpapasan dengan orang. Jujur, saya udah lupa sama orang ini. Sama ibu ini, sama suaminya saya lupa. Apalagi sama istrinya saya nggak ingat sama sekali. Kan banyak ibu-ibu yang tiba-tiba mukanya udah berubah gitu ya. Yang tadinya gemoy jadi tirus gitu ya. Yang tadinya nggak ada ini tiba-tiba hidungnya mancung gitu kan. Banyak ibu-ibu tiba-tiba kan berubah gitu ya. Jadi saya nggak ngenalin ibu ini. Dia bilang, Pak Pendeta katanya. Oh iya, ini dia si ini. Akhirnya kita ngobrol diajak makan. Terus saya bilang, besok saya mau khotbah nih, kamu datang dong. Oh iya, saya pasti datang. Suami istri datang ibadah, selesai ibadah dia kasih angpau. Persis seperti biaya yang saya perlukan untuk berobat. Tuhan Jehovah Jireh menyediakan, mencukupkan. Amin saudara. Makanya dalam hidup ini kita nggak usah khawatir. Kita nggak usah takut karena kita punya Jehovah Jireh. Tuhan yang sanggup menyediakan, mencukupkan semua yang kita perlukan. Yang sepakat katakan amin. Abraham diberkati Tuhan. Abraham mengalami Tuhan menyediakan. Bahkan dikatakan oleh Alkitab Abraham diberkati dengan much and much and much more blessing. Berkat yang dilimpahkan Tuhan berikan bagi Abraham. Nah, siapa yang mau diberkati Tuhan luar biasa hari-hari ini? Nah, saudara, kalau kita bicara Tuhan berkati, Tuhan tidak tergantung situasi kondisi yang ada. Dengar ya, Tuhan tidak pernah tergantung situasi kondisi yang ada. Orang bilang sekarang lagi krisis ekonomi. Orang bilang sekarang cari uang lagi sulit. Kemarin malam kita makan di sebuah restoran, saudara, saya kaget. Kemarin malam minggu loh, yang makan di restoran itu cuma 2 meja Pak. Cuma 2 meja. Sampai manajer restorannya kita kenal, dia bilang gak tahu Pak. Gak tahu Bu, kenapa tuh sepi hari ini. Sepi sekali dalam bulan-bulan ini. Orang lagi krisis keuangan. Saya baru pulang dari Penang, Malaysia, saudara. Biasanya di Penang tuh rame orang berobat. Sekarang semakin sepi.
Dan dokter sendiri mengakui income-nya turun. Rumah sakit juga income-nya turun. Di Singapura, saudara, dokter sepi sekarang. Orang Indonesia jarang berobat lagi. Karena dolarnya sudah begitu mahal. Nah, orang bilang situasi sulit. Orang bilang kondisi krisis. Tapi saya mau beritahu saudara, kalau Tuhan memberkati saudara, enggak peduli krisis, enggak peduli susah, enggak peduli uang susah. Tuhan bisa berkati hidup saudara dengan luar biasa. Yang sepakat katakan amin. Saya baru pulang pelayanan di Lampung minggu lalu. Teman saya baru rintis sebuah gereja baru. Dan saya melihat kalau Tuhan bekerja luar biasa. Saudara, dia cuma punya modal cuma 50 juta. Dia itu berkat Tuhan. Dan itu saudara namanya berkat. Itu datangnya luar biasa. Ada orang datangi teman saya dibilang, Pak Gembala, saya digerakkan Tuhan belikan keyboard buat gereja. Akhirnya Tuhan orang itu bilang gini, Tuhan suruh saya beli merek ini, tipe ini harus saya beli. Akhirnya mereka carilah ke toko. Itu harganya 56 juta. Harganya 56 juta. Teman saya kan sungkan, mahal banget keyboard ini. Tapi ini orang bilang enggak, Tuhan kasih spesifik mereknya ini, tipenya ini, berapapun harganya saya harus bayar. Ini lagi hari sulit saudara. Terus ada orang bilang, Pak, ini drum saya mau kasih, ini saya mau berkati ini, saya mau berkati ini. Setiap minggu saya bawa makanan Pak ke gereja. Sampai hari ini gereja itu diberkati Tuhan luar biasa. Saya bilang ini luar biasa Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit orang bisa memberi dengan luar biasa. Karena dia Jehovah Jireh, menyediakan, mencukupkan semua yang dia perlukan. Lihat kiri kan, lo gak usah takut. Lo gak usah khawatir. Kita punya Tuhan Jehovah Jireh. Sanggup sediakan, cukupkan semua yang kita perlukan dalam hidup kita. Yang sepakat katakan amin. Nah, sekarang apa passwordnya? Untuk kita mengalami Jehovah Jireh. Anda mengalami Jehovah Jireh? Passwordnya apa? Passwordnya adalah worship. Worship. Mari kita baca Kejadian 22 ayat 5. Ditulis begini. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Dalam bahasa Inggrisnya worship. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Jadi saudara, disinilah pertama kali kata worship, kata penyembahan itu muncul. Di sini kata penyembahan itu muncul. Apa yang membuatkan Abraham mengalami Jehovah Jireh dalam hidupnya? Ternyata Abraham itu adalah seorang penyembah. Kemanapun Abraham pergi, kemanapun dia sampai, dia selalu membangun mezbah. Dia selalu menyembah Tuhan. Nah, apa bedanya doa, pujian, dan penyembahan? Bedanya apa? Doa, Anda membawa masalah Anda kepada Tuhan. Tuhan, saya punya masalah prostat nih. Tuhan, saya punya masalah jantung nih. Tuhan, saya punya masalah keuangan. Kita membawa masalah kita kepada Tuhan kita yang besar. Itu adalah doa. Pujian apa? Pujian adalah kita punya masalah nih. Kita membawa Tuhan kita yang besar kepada masalah kita. Dengar masalah. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Kita bilang semua masalah kita. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya. Kita ngomong tentang Tuhan kita kepada masalah kita. Itu adalah pujian. Tapi penyembahan itu adalah hubungan intim kita dengan Tuhan. Kalau kita bicara penyembahan, kita bicara tentang worship, itu semuanya tentang Tuhan. Bukan tentang diri kita. Yang namanya penyembahan adalah kita memberi kepada Tuhan. Bukan menerima dari Tuhan. Mental orang Kristen selalu datang ibadah mau terima. Mau terima. Ketika kau merasa tidak diberkati, kau komplain. Apain gua ke gereja? Gak diberkati kok. Gak diberkati gua. Gak ada sukacita, gak ada damai. Kita selalu mentalnya terima. Kayak pengemis. Bagi dong. Kita selalu terima. Yang namanya worship bukan kita menerima. Tapi yang namanya worship
kita memberi kepada Tuhan. Kita memberi kepada Tuhan dan fokus kita kepada Tuhan. Maaf ya, banyak orang Kristen yang menjadikan Tuhan itu seperti jin Aladin, saudara. Dia apa namanya? Dia gosok-gosok ya, apanya? Lampunya ya, jadi lupa ya. Tahu lama di luar negeri jadi lupa ya. Dia gosok-gosok lampunya, terus keluar jinnya. Sebutkan 3 permintaanmu. Tuhan bukan jin Aladin. Amin. Banyak orang itu mentalnya hanya untuk memperalat Tuhan, untuk kepentingan dirinya. Ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, apa yang kita mau, kita ngambek. Kita marah, kita kecewa sama Tuhan. Saudara, yang namanya worship itu bukan mendapatkan dari Tuhan, bukan menerima dari Tuhan, tapi yang namanya worship adalah kita memberi kepada Tuhan. Berapa banyak kita sudah terima dari Tuhan, betul? Betul nggak? Ada saatnya kita menerima dari Tuhan, tapi ada saatnya kita harus memberi kepada Tuhan. Dan sudah yang namanya worship is all about God. Itu semua tentang Tuhan, bukan tentang diri kita. Tanpa kita sadar, yang kita sembah bukan Tuhan. Yang kita sembah adalah diri kita sendiri. Saudara, musuh terbesar kita bukan setan. Musuh terbesar kita adalah nafsu kita, ego kita. Betul nggak saudara? Orang yang egonya besar takut dihina, takut ditolak, takut tidak diterima, takut. Kenapa? Ego kita. Kita selalu ingin memuaskan ego kita. Yang penting gue datang gereja gue happy. Yang penting gue datang gereja gue senang. Yang penting gue datang gereja gue sukacita. Kalau nggak punya itu gue nggak ke gereja. Selalu kita tuh egonya, center kita tuh sama ego kita. Nah, saya mau beritahu bertobat hari ini. Jangan jadikan egomu sebagai Tuhan. Jadikan dia sebagai Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan waktu kita, berikan energi kita, berikan tenaga kita, berikan pujian kita, berikan hati kita, berikan hidup kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Anda hitung-hitungan sama Tuhan. Betul ya? Suruh nyanyi aja pada diam, gak ada yang nyanyi. Pada musiknya bagus banget. Anda hitungan suara Anda sama Tuhan. Makanya saya belajar dari Abraham. Alkitab bilang, Tuhan bilang, kamu tidak segan. Kalau Anda tidak segan-segan memberi buat Tuhan, Tuhan juga tidak segan-segan untuk memberkati hidup setiap kita. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Tapi kalau Anda hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan akan hitung-hitungan sama Anda. Makanya jangan pelit sama Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan yang berkenan kepada Tuhan. Makanya saudara, setiap kata penyembahan selalu ada hubungannya dengan korban. Betul ya? Selalu ada hubungannya dengan korban. Nah, satu hari Kain dan Habel ingin menyembah Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Mereka bawa korban dong. Betul nggak? Kain bawa apa? Apa yang dibawa Kain? Kita lagi nggak Natalan ya. Jangan sunyi senyap gitu saudara ya. Apa yang dibawa oleh Kain? Hasil daripada tanahnya. Betul ya? Dia petani, dia kasih hasil tanah. Apa yang dibawa Habel? Anak pertama lembu dombanya. Dia kasih anak pertama daripada dombanya. The firstborn dia berikan. Alkitab bilang apa? Persembahan Kain ditolak. Persembahan Habel diterima. Kita belajar ya. Tidak semua ibadah Anda diterima Tuhan. Tidak semua penyembahan Anda berkenan kepada Tuhan dan memberkati hidup Anda. Dengar, ini serius. Kenapa Anda datang ibadah? Ada saatnya Anda diberkati, tapi ada saatnya Anda gak diberkati. Tidak semua ibadah Anda diterima oleh Tuhan. Kenapa? Kalau tidak berkenan Tuhan gak akan terima. Kalau tidak berkenan Tuhan gak akan berkati Anda. Gak akan. Nah, Alkitab berkata persembahan Kain ditolak. Persembahannya Habel diterima oleh Tuhan. Kenapa? Ada yang tahu sebabnya? Karena saudara yang diberkati, Kain memberikan asalan. Asal aja.
Maaf ya, banyak kita mental gereja tuh asalan. Asal udah ke gereja, asal udah ibadah, asalan. Sudah diberkati sekarang orang di gereja tidur. Saya tuh bersyukur ya, Tuhan kita bukan Kim Jong-un loh saudara. Anda pernah tahu Kim Jong-un? Kalau Kim Jong-un lagi meeting, salah satu tentaranya tidur, besoknya mati saudara. Untung Tuhan bukan Kim Jong-un. Kok gak ada yang bilang amin ya? Ya, kita sering tidur di gereja, masih hidup sampai hari ini saudara ya. Nah, kita ibadahnya asalan. Kita gak pernah menyiapkan hati kita gak pernah menyiapkan untuk berjumpa dengan Tuhan, gak pernah. Nah, dia asalan dan hasil yang diberikan oleh Kain dari tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Tuhan gak mau sesuatu yang sudah dikutuk. Kenapa persembahan Habel diterima? Karena yang pertama, Habel berikan the firstborn, yang paling sulung, yang terbaik. Kalau Anda mau ibadah diterima Tuhan, berikan waktu yang terbaik. Berikan pujian yang terbaik. Berikan semua energi yang terbaik untuk Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya belajar punya sikap. Saya belajar. Dari dulu saya bertobat. Setiap kali saya punya baju baru, selalu saya pakai buat pelayanan. Dulu pertamanya untuk pelayanan, bukan buat kondangan. Buat pelayanan. Saya selalu ingin mempersembahkan yang terbaik, yang terutama buat Tuhan, bukan yang sisa buat Tuhan. Amin saudara. Nah, dia berikan the firstborn. Dan Tuhan selalu begini, kalau Anda pelajari di Alkitab, ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan? Manusia membuat pakaian dari pohon, betul ya? Dari daun dan pohon, itu pakaian pertama manusia. Tapi Tuhan menggantinya dengan apa? Domba. Artinya apa? Harus ada korban. Domba yang dikorbankan. Hasil tanah gak ada yang dikorbankan. Betul gak? Gak ada penumpahan darah. Tapi Alkitab berkata dia bawa dombanya. Dikorbankan kepada Tuhan. Kalau Anda mau ibadah yang benar, harus ada pengorbanan. Harus ada korban. Korban itu sakit. Korban itu gak enak. Korban itu gak menyenangkan. Waktu saya pacaran sama istri saya ini sukanya Chinese food. Chinese food kesukaan dia adalah capcay. Dia tidak ada hari tanpa capcay. Kalau Anda ngajak istri saya makan, paling penting menunya ada capcay. Udah happy dia, capcay. Saya dari kecil gak suka sayur. Saya gak begitu suka cungkocai, Chinese food. Saya gak suka capcay. Tapi demi cinta harus berkorban. Kalau cuma sekali-kali capcay, oke. Tapi ini bisa tiap hari capcay. Benar. Sudah diberkati Tuhan. Saya sampai lihat itu kan capcay itu udah enak. Tapi karena cinta saya rela berkorban. Nah, Anda bawa korban apa sama Tuhan? Korban hati Anda? Korban waktu Anda? Korban tubuh Anda? Korban apa? Ada 3 korban Tuhan suka. Yang pertama korban pujian. Kita memuji Tuhan di saat kita tidak sanggup untuk memuji Tuhan. Rasanya lagi beban berat, rasanya lagi bete, rasanya lagi galau, masalah lagi banyak. Tapi kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan, itu korban yang Tuhan paling suka. Yang sakit buat kita, tapi kita rela persembahkan kepada Tuhan. Itu berkenan sama Tuhan. Yang kedua, korban yang Tuhan suka adalah korban tubuh kita. Persembahkanlah tubuhmu. Artinya apa? Daging ini harus dibakar. Daging ini harus dikorbankan. Kenyamanan kita harus kita korbankan. Anda rela gak kenyamanan Anda, daging Anda, nafsu Anda persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya ini tukang makan, tamsia. Saya persembahkan itu kepada Tuhan. Saya belajar untuk diet, gak makan. Saudara, apa yang menjadi kenyamanan Anda persembahkan sama Tuhan? Saya belajar, korban begini Tuhan suka. Waktu kami pelayanan diundang oleh Freeport, saudara. Itu korban buat saya. Kenapa? Karena untuk saya ke Freeport memang diundang.
Mereka kasih pesawat mereka punya charter namanya Airfast. Jadi kita berangkat tuh mestinya saya berangkatnya sehari sebelumnya itu malam. Jadi malam berangkat sampai sana subuh langsung naik helikopter ke TKP-nya di puncak itu saudara. Nah sudah diberkati Tuhan ternyata schedule-nya berubah. Kami naik pesawat pagi. Jadi pagi berangkat sampailah kami ini pesawatnya transit karena dia pesawat charter. Dari Jakarta dia stop Surabaya. Stop lagi, terbang lagi, stop di Ujung Pandang. Dari Ujung Pandang stop lagi di Sorong. Dari Sorong baru ke Timika. Nah sudah bayangin itu dari pagi sampai siang. Sampailah kami di Timika, sudah dijemput oleh truk perang. Kalau Anda pernah tahu truk Amerika itu yang depannya sama belakang terpisah dari truk kontainer Amerika. Nah begitu saya masuk di truk itu, saya nggak kuat saudara. Nggak kuat. Itu gelap, ditutupi semua sama baja karena mereka takut penembakan, ditutupi baja dan baunya minta ampun. Karena semuanya yang masuk sana kan pekerja tambang. Baunya bau laki banget dan itu bau banget. Saya begitu masuk, saya nggak tahan. Saya keluar, saya bisa sesak nafas, bisa mati. Saya bilang istri saya, nggak bisa. Saya nggak bisa masuk. Daging saya melawan, nggak bisa, nggak nyaman. Mereka nggak tahu di Una Agus Nutan, orang Jakarta biasa nyaman, full AC, VIP, betul nggak saudara? Ini daging saya melawan. Saya bilang sama istri saya nggak bisa, nggak kuat. Terus mereka bilang, Pak gimana? Nggak ada jalan lain. Helikopter nggak terbang siang. Kalau tunggu besok helikopter, kalau cuaca buruk helikopter nggak terbang. Bapak tetap mesti naik truk juga. Aduh saya nggak kuat. Saya bergumul, saya nangis, Tuhan ini gimana Tuhan? Istri saya bilang, kalahkan dagingmu. Persembahkan daging. Kenyamanan buat Tuhan. Saya masih ingat tuh, saya sama Fandi Santoso saudara. Kami masuk ke truk, saya bilang Tuhan beri kekuatan. Beri kekuatan. Beri kekuatan. Baunya minta ampun, sumpah gak ada cahaya. Karena ditutup pakai lapis baja, karena takut penembakan. Nah, tidak ada akhirnya jalan truknya. Jalan truknya, ada jalan berbatu-batu. Saya nggak tahu ini naik kuda apa naik truk saudara ya. Berbatu-batu terus peletung. Bunyi batunya kan mental ke bodi itu truknya. Plung. Ini batu apa tembakan gitu loh. Nggak jelas kan. Kita di dalam tuh khawatir banget, takut banget. Jalan itu hampir 3 jam. Hampir 3 jam. Sampailah kami di atas, puji Tuhan. Saya baru tahu koper kami nggak bisa ikut naik saudara. Semua obat-obatan, baju tidur semuanya ada di koper. Saya nggak bawa apa-apa, saya cuma bawa iPad saudara. Sampai di sana tidur dengan apa yang ada, kedinginan saudara. Besok pagi baru datang, di situ saya belajar mengorbankan daging kita. Dan korban seperti ini yang berkenan kepada Tuhan. Hidupmu terlalu nyaman kata Tuhan. Persembahkan dagingmu untuk Tuhan dan itu Tuhan suka. Amin saudara. Kok gak ada amin ya? Kalau sudah korban pada nggak mau ya. Korban ketiga yang Tuhan suka adalah korban. Wah, ingat ya. Tuhan itu pemberi. Tuhan itu pemberi. Kok gak ada bilang amin ya? Tuhan memberi. Kalau Tuhan gak pemberi gak ada saudara dan saya hari ini loh. Nah, Abraham itu punya sifat yang sama seperti Tuhan. Makanya Tuhan memberkati Abraham. Yang pertama kita lihat. Abraham sama-sama tidak segan mengorbankan anaknya yang tunggal yang paling dia kasihi. Tuhan mempersembahkan siapa? Yesus. Abraham mempersembahkan siapa? Ishak. Yang paling dia sayang. Yang paling dia cintai. Dia tidak segan-segan. Kalau lagi saya bilang. Jangan pernah hitungan sama Tuhan. Dan kalau Anda memberikan kepada Tuhan. Berikan yang paling Anda cintai. Yang Anda paling kasihi. Korbankan buat Tuhan. Tuhan akan memberkati Anda dengan berlimpah. Yang sepakat katakan amin. Yang kedua. Persamaannya. Dasar mereka berkorban sama-sama karena cinta. Karena kasih. Kenapa Abraham mempersembahkan Ishak? Karena dia mengasihi Tuhan. Sampai Tuhan bilang gini, Abraham, aku tahu hatimu. Kamu takut akan aku. Kata takut akan aku itu artinya kamu tuh mengasihi aku. Kamu tuh respect sama aku. Kamu tuh menghormati aku. Itu hebatnya Abraham.
Dia menghormati Tuhan, dia mencintai Tuhan. Dia mempersembahkan semuanya karena cinta. Saya mau beritahu jemaat Tuhan. Anda mau diberkati Tuhan? Apapun yang Anda lakukan, lakukan dengan cinta. Lakukan dengan kasih. Saya nonton satu video singkat. Seorang ibu pulang dari pasar. Dia beli macam-macam. Dia beli buah semangka. Buah semangka. Ketika dia sampai rumah, anaknya yang kecil sambut dia. Anaknya tiba-tiba ambil semangka itu. Semangkanya diambil. Ya namanya anak kecil. Semangka gede. Jatuh. Pecah. Nah saya mau nanya ibu-ibu. Kalau Anda jadi ibu, Anda beli semangka, anak-anak ambil dan pecah. Apa yang ibu lakukan? Hah? Kok bapak yang ngomel tanyanya ibu? Apa yang ibu lakukan? Ngomel. Kamu. Betul gak? Keluar stereonya itu kan. Tapi ibu ini gak marah. Dia tahu anaknya ketakutan. Dia tahu anaknya merasa bersalah. Dia akhirnya duduk di lantai. Dia diberesin semangka itu. Kan udah terpecah nih. Terus dia panggil anak-anaknya. Mereka makan semangkanya sama-sama. Anak yang jatuhin semangka itu gak merasa. Walaupun dia udah salah. Dia ternyata gak dimarahin. Sudah diberkati. Seringkali kita mendidik anak kita salah. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah. Gak ada cinta lagi. Gak ada kasih lagi. Satu hari seorang anak ini kreatif sekali. Bapaknya belum beli mobil. Dia coret mobil bapaknya, saudara. Dia coret, dia ukir. Begitu bapaknya sampai rumah, kaget. Mobilnya sudah rusak, dicoret. Bapaknya gak tahan emosi. Dia pukul tangan anak ini. Sampai berdarah dan tanpa sadar sampai hancur. Terpaksa tangan anak ini diamputasi. Anak itu menangis. Dia bilang sama bapaknya, mana tanganku? Mana tanganku? Kembalikan tanganku. Tangannya diambil. Ini true story. Bapaknya hancur hati. Merasa bersalah. Gak bisa kendalikan emosi. Udah pukul tangan anaknya. Yang bikin bapaknya hancur hati. Waktu dia pulang ke rumah. Dia cek mobil yang diukir anaknya. Ternyata anaknya tulis. Aku sayang papa. Dia kasih gambar bapaknya. Bapaknya hancur hati. Saudara diberkati. Apapun yang kita lakukan, lakukan dengan cinta. Anda beribadah bukan supaya diberkati. Bukan supaya sembuh. Tapi Anda beribadah karena Anda mengasihi Tuhan. Karena cinta sama Tuhan. Sesuatu yang dilakukan dengan cinta akan balik memberkati hidup setiap kita. Yang ketiga, yang hebat dari Abraham adalah sama-sama lokasinya di Gunung Moria. Tahukah Anda, tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak itu tempat yang sama di mana Yesus disalibkan. Dan kalau kita belajar, sama-sama kasusnya substitusi anak domba. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, ada anak domba. Betul saudara? Tahukah saudara? Yesus adalah anak domba yang menebus dosa setiap kita. Konsepnya sama. Apa yang Abraham lakukan berkenan kepada Tuhan. Fokusnya Tuhan. Bukan dirinya. Bukan egonya. Bukan kepentingannya. Maaf. Banyak kita datang gereja untuk kepentingan kita. Betul gak saudara ya? Ya gimana caranya gue bisa dapat bisnis di gereja. Gue bisa viral di gereja. Gue bisa mengaktualisasikan diri gue di gereja. Gue punya hobi melayani dan kesalurkan di gereja. Sudah yang diberkati hanya untuk interest kita. Bukan untuk Tuhan. Worship sama sekali gak ada hubungannya dengan lagu. Gak ada hubungannya dengan musik, gak ada hubungannya. Worship itu bukan apa ku agungkan, bukan.
Worship itu adalah sikap hati kita kepada Tuhan. Sikap hati kita sama Tuhan. Tuhan gak pernah lihat performance Anda. Tapi Tuhan lihat hati Anda. Jangan jadikan Kristen itu agama. Tapi Kristen itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hati kita dengan hati Tuhan. Saudara, worship. Apakah worship? Our proper response to who God is. Respon kita terhadap siapa Tuhan. Ini penting. Bagi Anda siapa Tuhan? Respon Anda kepada Tuhan. Contoh. Kalau Anda menghargai seseorang, apa respon Anda? Anda akan hormat semua orang itu. Tapi kalau Anda tidak menghargai orang itu, responnya apa? Anda akan menghina orang itu. Betul nggak, saudara? Nah, saya mau beritahu saudara, worship itu adalah respon kita kepada Tuhan. Level penyembahan kita ditentukan level pengenalan kita akan Tuhan. Kalau Anda hanya mengenal dia sebagai alat berkat Anda akan menyembah dia selevel itu. Kalau Anda cuma mengenal dia sebagai alat pembuat mukjizat buat Anda akan menyembah level seperti itu. Tapi kalau Anda mengenal dia sebagai Tuhan yang paling tinggi dalam hidup Anda, itu level penyembahan yang Tuhan mau. Bagaimana respon Anda? Ketika Ayub alami masalah, hartanya dirampas, anaknya mati semua, dia sakit, apa responnya? Ayub bisa marah sama Tuhan. Tuhan gak adil, Tuhan jahat, betul gak sih? Dia gak tahu skenario antara pembicaraan Tuhan sama setan, dia gak tahu. Dia orang baik, dia saleh, beribadah sama Tuhan, menyembah Tuhan, kok dihukum begitu parah. Gak adil buat Ayub, dia bisa marah, dia bisa kecewa, dia bisa teriak sama Tuhan. Tapi Ayub gak lakukan itu. Dia berkata, Alkitab bilang dia menyembah. Dan dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat salah. Karena dia tidak menggugat Tuhan. Jadi berkata itu respon. Ayub gak nyanyi. Ayub gak main musik. Tapi responnya itu adalah penyembahan. Dan itu yang membuat Tuhan berkenan sama Ayub. Cuma diberkati. Ketika Paulus dan Silas di penjara. Apa salah mereka? Mereka cuma membicarakan Yesus. Memberitakan Yesus di penjara. Di penjara yang paling bawah, yang paling tengah, yang paling ketat. Penjara yang paling. Pengawalnya tuh banyak. Apa yang mereka lakukan? Tengah malam. Responnya apa? Mereka memuji Tuhan. Ini respon lo. Nah, ketika Anda dalam masalah, apa respon Anda? Apa respon Anda? Worship itu respon kita terhadap siapa Tuhan dalam hidup kita. Kalau kau menganggap dia sebagai Tuhan Anda akan menghormati dia. Belajar dari Abraham. Tuhan bilang gini, Abraham. Respon pertama, kalau Anda mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, Anda dengar ketika Tuhan bicara. Abraham bilang gini, aku ini hambamu. Aku ini budakmu Tuhan, hineni. Artinya apapun yang bos perintahkan, saya lakukan. Wow, hebat Pak Samsuri. Dia jadikan Tuhan bosnya. Bukan kacungnya, bukan alatnya. Bos, siap bos. Siap bos, aku nih hamba, aku nih kacung. Terus dia bilang gini, hamba mendengarkan. Anda mendengarkan gak? Saya punya teman, punya pegawai. Teman saya bilang, kamu beli materai. Dia lari. Dia bawa pulang baterai. Beda banget ya, materai dan baterai. Ada banyak kita orang Kristen, ketika Tuhan bicara kita gak pernah dengar.
Ada beda listening dan hearing. Yang satu cuma lewat, mental. Tapi yang satu lewat, masuk. Dan yang kedua, Abraham taat. Apapun yang Tuhan perintahkan kepada dia. Saudara bayangkan. Butuh waktu perjalanan 3 hari. Bagi Abraham membawa Ishak ke gunung Moria. Pak John, ini anak satu-satunya Pak John ya. Masih ada, 2, masih ada stok lain ya. Ini paling kecil. Ya, oke. Paling disayang dong. Ya pastilah ya. Nah kalau Tuhan minta yang Bapak paling sayang. Gimana Pak? Makanya bersyukur. Abraham gak ngomong sama Sarah. Kalau Abraham ngomong sama Sarah batal tuh saudara. Enak aja. Perempuan udah mau kasih. 3 hari perjalanan. Hebat ya. Dia tinggalkan 2 bujangnya. Dia berdua sama Ishak. Saya mau tahu. Mau tanya nih. Kalau dalam 3 hari bisa berubah pikiran gak? Bisa. Dalam 3 hari ini bisa berubah pikiran. Tapi Abraham enggak. Sekali ya, terus ya. Komitmen. Dan itu worship. 3 hari dia diuji Tuhan. Benar gak lu nih? Serius gak lu? Dia bawa Ishak. Dia bawa Ishak. Dia taat pada apa yang Tuhan mau. Ketika bujangnya tanya, Tuhan, mana persembahannya, dombanya? Abraham bilang, tenang. Tuhan menyediakan. Dia tahu yang diminta Tuhan bukan domba. Tapi yang diminta Tuhan adalah Ishak. Tapi dia kenal. Tuhan gak mungkin bunuh anak gua. Pasti Tuhan sudah sediakan dombanya. Dia berjalan dengan iman. Dia berjalan taat. Itu worship saudara. Gak ada nyanyian di sini. Gak ada pemain musik di sini. Gak ada panggung di sini. Tapi itu worship. Saudara, worship itu adalah respon kita kepada siapa Tuhan, kepada apa yang Dia sudah kerjakan dan sedang kerjakan dalam hidup kita. Kalau Anda pelajari terakhir, setan juga mau disembah. Betul nggak ya? Setan mau disembah, dia akan berikan apa saja kalau Anda sembah dia. Tapi ingat, bukan soal uangnya, bukan soal harta kedudukan. Tapi siapa yang kita sembah, itu penting. Kata sembah itu proskuneo. Artinya mencium tangan. Seperti seekor anjing. Siapa yang punya anjing di rumah? Anjing ada ya anjingnya? Anjing itu binatang yang setia katanya. Hachiko itu ya. Binatang yang hebat. Teman saya punya 18 ekor anjing. Nama anjingnya nama butik di Plaza Indonesia. Ada Kenzo, ada Zara, ada Gucci, ada Hermes, ada Dior. Nama anjingnya nama butik. Terus teman saya bilang gini, dia cerita sama kami. Anjing tuh kayak ngerti perasaan kita. Dia bilang satu hari saya sedih. Tiba-tiba si Dior kayak duduk depan dia. Liatin dia aja. Dampingin dia. Kayak si Dior tuh ngomong, ayo lo cerita nih. Gue dengerin gitu. Anjing itu binatang yang setia. Binatang yang bela Tuhannya luar biasa. Itu anjing. Dan kata proskuneo itu mencium tangan seperti seekor anjing. Kalau Anda pulang rumah yang punya anjing, yang sambut Anda siapa? Anjing. Bukan istri Anda, bukan anak Anda, tapi anjing Anda. Makanya ibu, kenapa banyak suami lebih sayang anjingnya daripada istrinya. Yang sambut dia pulang anjingnya, bukan istrinya. Anjingnya udah kibas-kibaskan ekornya. Begitu tuannya pulang dia kejar. Betul gak? Dia langsung peluk, langsung dicium-cium. Betul gak? Itu tanda cinta. Nah begitu sama Tuhan. Yang Tuhan mau kita menyembah dia dengan rindu.
dengan senang ketemu Tuhan. Dengan sukacita. Dan kita cium dia. To kiss the hand. Lakukan penyembahanmu dengan cinta. Dan itu yang Tuhan mau. Kata proskuneo artinya tengkurap. Tengkurap. Artinya kita 0, Tuhan 100. Makanya Yohanes bilang, aku semakin berkurang, dia semakin bertambah. Itu worship. Ketika kita bilang Tuhan aku nih 0, aku nih gak ada apa-apanya. Tuhan 100 dalam hidupku. Itu namanya penyembahan. Walaupun Anda gak nyanyi. Walaupun Anda gak main musik. Dan penyembahan seperti ini. Yang membuat Tuhan akan bertindak. Memberkati hidup Anda. Dengan luar biasa. Orang bilang krisis. Orang bilang susah cari uang. Tapi saya mau beritahu nubuatan buat saudara. Para penyembah-penyembah di tempat ini akan diberkati Tuhan. Berlimpah, limpah, limpah. Dan kau akan mengalami Jehovah Jireh itu bekerja dalam hidup Anda. Mari kita pakai berdiri. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara, ada 3 korban yang Tuhan suka. Korban pertama, korban pujian. Buka mulutmu memuji Tuhan sebagai korban. Yang kedua, korban daging kita. Korban daging kita. Yang ketiga, korban uang. Kita jangan cuma mentalnya cuma terima buat kita. Ego kita, kepentingan kita, interest kita. Tapi belajar kita memberi buat Tuhan. Yang terbaik dari hidup kita. Yang terbaik dari suara kita. Yang terbaik dari talenta kita. Yang terbaik yang kita miliki dari hidup kita. Kita memberi apa yang Tuhan mau. Apa Tuhan suka, apa yang Tuhan senang. That worship. Bagaimana respon saudara terhadap Tuhan. Level penyembahan Anda ditentukan dari level pengenalan Anda akan Tuhan. Kalau dia hanya sebagai alat pembuat mukjizat, Anda kan sembah dia segitu aja. Kalau dia cuma alat berkat, sudah peralat cuma berkat saudara, dia cuma selevel itu. Tapi kalau dia Tuhan buat Anda, yang tertinggi, yang terutama, yang terbaik dalam hidup Anda akan menyembah dia selevel itu. Kita ini 0, dia tuh 100. Cinta, menyembah dengan cinta, dengan kasih. Apapun yang Anda lakukan, lakukan dengan cinta. Terakhir, kita akan menjadi serupa dengan siapa yang kita sembah.
Kalau Anda sembah setan, Anda serupa dengan setan jahat. Tapi kalau Anda menyembah Tuhan, Anda akan semakin serupa dengan Tuhan. Coba cek, Anda sudah jadi penyembah belum? Sudah serupa nggak dengan Tuhan? Kalau Anda bilang Anda menyembah, tapi masih songong, itu belum. Kalau Anda menyembah, tapi masih pelit, hitung-hitungan, belum. Kalau Anda penyembah, tapi Anda masih suka marah, belum. Kalau Anda menjadi penyembah yang benar, Anda akan menjadi serupa dengan siapa yang Anda sembah. Amin, saudara. Hari ini kita mau mengalami Jehovah Jireh. Walaupun dunia sulit, krisis, tidak ada uang, tapi anak-anak Tuhan di tempat ini, para penyembah diberkati Tuhan. Much more blessing. Diberkati Jehovah Jireh dengan luar biasa. Haleluya, haleluya. Berkati umatmu pada hari ini. Berkati sematmu hari ini. Jadikan mereka penyembah-penyembah yang benar Tuhan. Seperti Abraham. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang paling Tuhan kasihi. Yang paling kami cintai, yang Tuhan mau. Kami berikan untuk Tuhan. Berkati setiap jemaatmu. Ada berkat berlimpah-limpah. Tuhan berikan bagi jemaatmu. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya, bersama-sama kita katakan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Happy Sunday. Salam kiri kalian bilang, Jehovah Jireh mencukupkan engkau. Jehovah Jireh mencukupkan engkau. Haleluya. Kami mewakili gembala, pelayan dan jemaat BSD Church mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Pastor Agus Sultan siang hari ini. Biar kiranya berkatnya selalu dilimpahkan untuk Pastor Agus Sultan dan keluarga. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik kita, ada pengumuman bahwa bulan depan tanggal 14-15 Mei kita mengadakan CG Family Gathering di BSD Church di Eden Sanctuary Cipanas Puncak. Bapak Ibu boleh mendaftar bagi yang belum mendaftar, yang bisa 14-15 Mei ya di Cipanas Puncak, di depan nanti dengan Bapak Ronson dan Ibu Melinda. Terima kasih. Sekian pengumuman tambahannya, kita akan masuk ke dalam persembahan. Siapkan hati kita mau memberi yang terbaik. Segala puji dan syukur Tuhan, kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Siang hari ini kami boleh kembali beribadah di tempat ini Tuhan, di gereja-Mu BSD Church Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan, 1 minggu penuh ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan untuk persembahan kami, dan juga kami mau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Biarlah kiranya apa yang mau kami berikan ini Tuhan boleh berkenan Tuhan, boleh berguna untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Yang terbaik kami mau berikan. Bapak Ibu yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Kau kuatkan aku, kau hibur aku. Saat susah kau jadi sandaranku. Dalam kasih-Mu ku aman dan tenang. Hatiku damai bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Dengan kasih-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa beribadah di BSD Church. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam, terbagi di 3 lokasi, CG Pamulang, CG Green Cove, dan CG The Loop. Morning Worship Sabtu 2 Mei 2026 diadakan secara online melalui Zoom yang akan dilayani oleh Pastor Syamsuri. Children of Blessing atau CHOBI setiap hari Minggu jam 9 pagi dan jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7. Generation to Bless setiap hari Minggu jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7. Monday Blessing diadakan setiap hari Senin jam 7 pagi melalui Zoom meeting. Let's join with us CG Family Gathering 14-15 Mei 2026 di Eden Sanctuary Resort Cipanas Puncak.
dengan biaya 410.000 per orang, sudah termasuk room, makan 3 kali, lunch, dinner, breakfast, and coffee break, meeting room dan chapel, serta kita akan bersama-sama untuk worship, fellowship, fun games, serta api unggun bersama. Dan untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Bapak Ronson dan Ibu Melinda melalui nomor yang sudah tertera di layar. Kita bertemu kembali di Sunday Concert Minggu 3 Mei 2026 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak, Trembesi Hotel BSD yang akan dilayani oleh Pastor Jenny Supandi, Gembala Sidang BSD Church, dan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Sekian kegiatan News Sepekan BSD Church. Jangan lupa untuk follow akun sosial media BSD Church, Instagram, TikTok, dan subscribe YouTube channel BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara diberkati dengan ibadah pada siang hari ini. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati, boleh ajak teman, rekan, sahabat saudara untuk bisa hadir bersama-sama dalam ibadah di tempat ini. Ada ibadah pukul 9 dan pukul 11. Kita bisa bersama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Sekali lagi terima kasih Pastor Agus Lustan atas pelayanan di tempat ini. Biar Tuhan memberkati kesehatan dan urapan Allah sentiasa menyertai Bapak. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan dan pertolongan Tuhan. Bahkan berkat-berkat Tuhan sepanjang ibadah ini berlangsung. Kami berdoa bahwa setiap umat-Mu yang hadir, mereka akan merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Dan pulang di tempat ini, mereka pulang dengan kemenangan dan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati, karena kami terlampau yakin percaya, jerih lelah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Hamba secara khusus berdoa untuk hamba-Mu Pastor Agus dan Tuhan, yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat pada siang hari ini. Biar Tuhan akan berkati hamba-Mu dengan urapan yang lebih lagi. Berikan kesehatan, kekuatan, pulihkan Bapa. Dan Tuhan akan berkati hamba-Mu dengan urapan yang berlipat kali ganda. Bahkan roh pewahyuannya daripada Tuhan akan menyertai kehidupan hamba-Mu. Dimanapun hamba berada, Tuhan pakai boleh menjadi berkat, nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Kalau sebentar kami akan berpisah, biar Tuhan yang akan menyertai kami. Tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat. Tuhan berkati kami juga yang akan melanjutkan aktivitas pelayanan. Selanjutnya Tuhan juga akan memberkati. Dan kami berdoa bahwa setiap umat-Mu pulang di tempat ini, mereka akan pulang dengan satu jawaban doa. Pulang dengan kemenangan. Mereka akan naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor. Dan apa yang mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Bapak Ibu Saudara kau dikasih oleh Tuhan, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai menyertai Bapak Ibu Saudara mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kau kuatkan aku, kau hibur aku. Saat susah kau jadi sandaranku. Dalam kasih-Mu ku aman dan tenang. Hatiku damai bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi bersama-Mu.
dengan kasih-Mu sempurna bagiku. Ke tempat tinggi aku melihat kemuliaan-Mu. Tuhanku sungguh hebat, terbang tinggi, terbang tinggi, dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, terbang tinggi, terbang tinggi, ku kan aman bersama-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi bersama-Mu, dengan kasih-Mu sempurna bagiku. Ke tempat tinggi aku melihat kemuliaan-Mu. Tuhanku sungguh hebat, terbang tinggi, terbang tinggi, dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, terbang tinggi, terbang tinggi, ku kan aman bersama